Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Tiara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ucup Darussalam, SMT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tentang bagaimana cara pembuatan jaringan IoT. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat jaringan dengan satu server, satu klien, satu switch, satu wireless router, dan 4 IoT. Setelah itu kita melakukan IP setting dan melakukan koneksi jaringan. Berikut seperti yang tertera pada gambar, ini ada server PT yang paling sebelah kiri, selanjutnya ada uh, klien, yaitu laptopnya, selanjutnya ada wireless router, dan satu lagi ada server. Dan untuk fan, door, light, and garage door itu adalah IoT-nya. Selanjutnya, setelah kita buat seperti ini, kita langsung masukkan IP configuration-nya. Untuk IP configuration, kita klik server PT, lalu klik IP configuration. Selanjutnya, kita set IP yang akan digunakan, yaitu 192.168.0.10. Selanjutnya, kita buat network configuration dengan cara klik server PT lagi, lalu klik service, lalu klik pilih yang AAA atau A3, dan isi client name dan client IP-nya, serta server type dan password-nya atau key-nya. Selanjutnya, kita mengatur user setup dengan menambahkan semua IoT dan membuat password di bawahnya, di user setup ini. Selanjutnya, kita mengganti security mode menjadi WPA2 Enterprise, serta ganti radius servernya menjadi 192.168.0 dan 10, serta share secret menjadi pas 123, karena sebelumnya kita mengatur passwordnya itu 123. Cara mengatur ini, kita tinggal klik wireless routernya, lalu pilih ke masuk ke GUI, selanjutnya masuk ke wireless dan wireless security. Selanjutnya kita atur di masing-masing IoT, kita klik IoT, lalu pilih configuration, lalu pilih wireless, dan kita pilih di SSID-nya kita ganti menjadi home. Selanjutnya untuk port status kita ganti on, lalu authentication-nya kita pilih yang WPA2. Selanjutnya kita ganti user ID dan password-nya sesuai dengan yang tadi sudah kita atur, yaitu misal contoh fan, password-nya fan. Selalu kita IP configuration-nya kita pilih DHCP dan IPv6 configuration-nya automatic saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke IoT and Radio Server. Ini kita klik server PT, lalu masuk ke Services dan IoT. Di sini kita ganti service-nya menjadi on. Lalu kita bisa mengatur di laptopnya atau di klien, di bagian klien, kita atur web browser-nya. Kita masuk ke web browser, lalu kita masukkan di URL ini IP configuration-nya, yaitu 192.168.0.10. Lalu untuk registration server login-nya, di sini kita klik admin, username-nya admin, password-nya juga admin, lalu kita sign in. Nah, ini tujuannya adalah untuk memunculkan monitor IoT. Jadi, di monitor ini kita bisa mengatur IoT kita, menghidupkan ataupun mematikan IoT kita.
Jika sudah berhasil, maka akan ada perubahan pada IoT ketika kita mengklik tombol yang ada. Setelah ini saya akan demonstrasikan bagaimana cara untuk memonitor IoT-nya. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja mendemonstrasikan bagaimana cara memonitor IoT-nya. Yang pertama, kita klik server PT. Selanjutnya kita ke desktop. Bagian atas sini, desktop. Lalu kita pilih IoT Monitor. Langsung masuk ke sini. Jika tampilan awalnya itu, dia nanti akan seperti ini. IoT Server Address. Ini kita ganti menjadi IV configuration yang sudah kita buat sebelumnya. Saya menggunakan 192.168.0.10. Lalu untuk username-nya saya menggunakan admin, dan untuk password saya juga menggunakan admin. Lalu kita login, maka langsung akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk yang kita contohkan saja, yang pertama ada fan. Oke, contohnya ini yang pertama fan. Jika kita nyalakan low, ini high, lalu ini off. Untuk door, kita lock, unlock. Lalu untuk lampu, ini off, ini nyala remang-remang, dan ini menyala terang. Selanjutnya, ini ada garage door, buka dan tutup. Oke, dan cara kerja jaringannya, yang pertama, perangkat IoT terhubung ke jaringan melalui teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau LoRa. Selanjutnya, router atau access point menerima sinyal nirkabel dari perangkat IoT dan meneruskannya ke jaringan kabel atau ke internet. Selanjutnya, TCP atau IP digunakan untuk mengatur komunikasi data antar perangkat IoT dan server atau antara perangkat IoT itu sendiri. Internet Gateway memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal atau LAN dan internet serta bertindak sebagai firewall atau melakukan fungsi lain seperti network address translation. Komunikasi data dilakukan melalui jaringan nirkabel, jaringan kabel, atau jaringan internet menggunakan protokol TCP/IP. Pemrosesan dan respon terjadi di sisi penerima, di mana data diterima, diproses, dan tindakan yang sesuai diambil. Feedback dan monitor sering terjadi dengan perangkat IoT mengirim data kembali ke server atau ke perangkat lain untuk analisis atau tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menguji ping-nya. Jadi, kita langsung masuk ke server PT, lalu kita klik command prompt. Di sini langsung muncul tampilan seperti ini. Kita bisa ketikkan ping, spasi, ping yang kita gunakan, yaitu 192.168.0.10. Lalu kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada tulisan reply from 192.168.0.10 by 32 times 1 ms ttl 128. Gitu. Ya, seperti ini. Hasil uji ping menunjukkan bahwa tidak ada paket yang hilang dan waktu respon atau latensi relatif rendah, dengan rata-rata sekitar 2 ms. Ini menunjukkan koneksi yang baik antara server PT dan IoT dalam jaringan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.